Saya baca terjemahnya saja ya. Mungkin jenengan lebih kulino bahasa Inggris, ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. Saya baca terjemahnya saja yang baris paling bawah 24 itu. Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik, tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit, tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa itu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa gitu. Kalau Nabi Yahya enggak tanya orang paling baik di sini siapa. Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik, yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik gitu. Singkatnya dua nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa itu. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang nggak baik? Terus ana tabibun, saya ini nabi, jadi seperti dokter, di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau nabi kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya nggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu coro Jawa tahsilul hasil nguyai segoro. Wong wis sehat kok didatangin dokter untuk apa? Wong sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa? Corong Jawa itu nguyai segoro. Tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut. Karena ya iman pas-pasan. Jadi kan, tapi itu kan satu ilmu bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau tidak mau harus mau bersosialisasi kan. Makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya, Gus berteman orang jelek itu gimana? Haram kata saya. Tapi kalau membina orang jelek baik dan bisa bina kalau berteman kan bulat-bulat. Bulat-bulat. Jadi logika yang dibangun kan berteman orang jelek haram, membina orang jelek baik. Bisa bina kalau berteman. Tapi bisa keblontor ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan lah, karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya. Sufyan As-Tsauri itu ulama yang nggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya, kenapa kamu suka kumpul orang? Ya karena bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Terus kata Sufyan As-Tsauri, wahal takrohu illa man ta'rif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam gara-gara kenal itu kan punya pengalaman ditipu, disombongin, dikata-katain, dicuekin. Karena takut itu terjadi, Sufyan As-Tsauri milih tidak kumpul orang. Tapi tidak kumpul orang kemudian juga kalau punya mobil nggak pernah dipinjam, kalau punya uang yang nggak pernah nolong orang. Jadi efeknya sama-sama, bisa iya bisa enggak. Itu nggak ada batasannya. Saya termasuk kiai yang jarang pergi sama istri, karena ya pikiran saya sederhana, di rumah ketemu, masa di perjalanan ketemu, itu kan bisa bosen itu. Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus, karena selain nemani juga sambil ngawasi. Itu kan batasan sosial itu nggak jelas. Jadi apa ya? Makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Rektor juga tanya, berteman non muslim, berteman itu nggak ada selesainya seperti itu. Karena saya juga pernah matur sama Bu Ova, karena tadi kalau kita misalnya jadi dokter terus ngobati orang yang potensi korupsi lagi, potensi jahat lagi, gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi dan punya jejak memang jahat gitu. Ya pertanyaannya, bagaimana kalau barokahnya kamu obati terus simpati terus jadi baik? Tapi ya terlalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi? Kan nggak ada selesai. Kita berkawan non muslim ya gitu, kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja karena kebaikan kita sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu nggak pernah selesai. Nah hal-hal seperti itu yang kata Nabi disebut orang yang beristihad, jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi, karena tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di tauhid nggak nerima konsep kecuali fama dza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau nggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu
tetap saja ngendikan inna dina indallahil Islam, karena setelah Imam Amudi tadi mencontohkan pentingnya iman sama al-wahidul ahadus somad, zat yang tunggal, yang satu, yang esa, entahlah terjemahnya al-wahid itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang tidak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor Zaini, Pak Kures itu kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu tidak mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi, saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun, itu satu kitab tuh gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi. Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik. Apapun alam raya seluas ini, ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja, ya dimulai dari satu titik, yaitu nuktatil wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu. Angka sampai miliar triliun ya sama, dimulai dari angka 1. Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyun sewu ketemu Allah atau melihat surga langsung, neraka langsung. Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup. Makanya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Nah, ini yang kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran sosial tadi itu nggak jelas. Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah, itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi, terus sowan sama suaminya ke saya, Gus doain saya jadi orang kaya. Saya guyonin itu, nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumahnya diganti jadi bagus, mobilnya jadi ganti, lama-lama yang dievaluasi jenengan. Rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang nggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja gitu. Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan. Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang dievaluasi kan rumah selesai, mobil selesai. Lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. Nanti kalau yang istri yang kaya, yang dievaluasi suami. Nah, artinya kamu tidak bisa bilang kalau kaya lebih enak timbang miskin, atau miskin lebih enak timbang kaya, tidak juga. Ilmu sosial itu, saya pernah ketemu kiai, tak anggap alim lah. Tanya saya, Gus, negara yang hebat itu ya negara yang maju, yang kayak Amerika, kayak Eropa. Terus tak tanya, negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana? Suka yang nggak banyak urusan. Karena kalau negara besar itu banyak urusan. Akhirnya terus dia mikir, ternyata hukum sosial itu enggak, ya enggak itu, ya enggak jelas ya. Saya kalau punya mobil 2, kan ngurusi mobil 2, mendingan enggak punya 1 kan, mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana? Ya enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dibolak balik. Nah, di sini terus tak teruskan lagi, mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih, diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zania, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya. Namun secara ilmiah, si alim ini memberi argumentasi bahwa sedekahnya kepada zania agar tidak melakukan zina lagi, kepada pencuri agar tidak mencuri lagi, kepada yang kaya agar mau niru kebaikan sedekah. Jadi misalnya gini, orang sampai menjual diri kan karena nyari uang. Terus si orang alim tadi, udah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah melakukan itu. Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang, udah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah mencuri lagi. Artinya gini, hukum sosial itu gimana itu kan, masa misalnya kalau sampean ustadz masih amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan, ya resiko kan.
Tapi barokahnya ngasih, mungkin terus orang itu simpati sama ustadz ingin tobat. Itu kan nggak pernah ada ukurannya. Tapi nggak usah dicoba. Kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau makai, kan jadi ribet. Artinya ini cerita loh, ini diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya gak, ya sudah nggak usah diputuskan. Namanya sesuatu yang sosial itu nggak usah dipakamkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kagama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak ya tidak tahu. Bisa saja tidak baik, karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren. Wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini tidak baik, saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar kayaknya baik. Ya tapi ini ilmu sosial, jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju nyepelekan, karena mentang-mentang kenal rektor UGM, berarti kenal ini yang tidak baik. Tapi barokahnya kenal kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi nggak perlu ada jawabannya Pak Rektor kalau masalah ilmu apa? Sosial tadi, baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang nggak baik, sesama non muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, itu Bu Ofa, ada sahabat disuruh tabiin itu generasi setelah sahabat, sifli wajah Rasulillah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini nangis. Kenapa engkau nangis? Saya tidak pernah lihat wajahnya Nabi. Loh Anda kan sahabat, iya berpuluh-puluh tahun saya dari Nabi, tapi tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita, wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu nggak lihat wajahnya Nabi, yang Anda sahabat? Saya tuh saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang nggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum Nabi, dia nggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja tapi tidak sowan. Ada yang senang sowan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih nggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua sete atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik enggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak ada. Nah di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid. Semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya. Karena nggak ada batasannya. Gaya sosialnya kan beda.